Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini pembelajaran matematika kelas 5 semester 1. Kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Namun mengingat banyaknya materi dalam kecepatan dan debit ini, maka untuk video pertama ini Bapak akan bahas tentang kecepatan. Jangan lupa ketika menyaksikan video pembelajaran, putar dulu sampai selesai, kemudian ulangi bagian-bagian yang belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat agar lebih mudah memahaminya. Baik, kita mulai. Tentunya kalian masih ingat dengan tangga satuan ini. Tangga ini tidak pernah berubah, paling tinggi dihuni oleh kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap satu langkah ke bawah maka dikali dengan 10. Contohnya 5 km sama dengan titik-titik dekameter. Kita lihat dari kilometer ke dekameter itu terdiri atas 2 langkah. 1, 2. Jadi dikali 2 kali dengan 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Dan 50 kali 10 sama dengan 500 dekameter. Selesai. Contoh lain. 15 km sama dengan titik-titik meter. Kita lihat kilometer ke meter ada 1, 2, 3 langkah. Berarti angka 15 dikali 10 tapi 3 kali. 1, 2, 3. Kenapa 3 kali? Iya, karena 3 langkah ke bawah. 15 ditambah 0, 0, 0. Jadi 15.000 meter. Kenapa ditambah 0, 0 3 kali? Karena 15 kali 10 sama dengan 15 kali 1 ditambah tulisan 0, 1 dan seterusnya. Gitu, trik yang termudah ya. Berbeda dengan dari bawah ke atas, maka setiap satu langkah dibagi 10. Contoh, 1000 desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Lihat ini desimeter. Ketika akan melangkah ke hektometer tentunya akan melalui 1, 2, 3. Ada 3 langkah, berarti 1000 itu dibagi 10 sebanyak 3 kali. Karena 3 langkah naik ke atas. Oke, 1000 dibagi 10 sama dengan 100. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Dan 10 dibagi 10 sama dengan 1 hektometer. Contoh lain. 250 cm. Posisinya di sini ya. Sama dengan titik-titik. Oke. Kita lihat berapa langkah, setiap langkah dibagi berapa. Bisa dipahami? Oke. Karena ada 2 langkah, berarti 2 kali dibagi 10. 250 dibagi 10 sama dengan 25. Dan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Di sini Bapak tampilkan satuan waktu yang sudah familiar, yang sudah sering kita temui, mulai dari menit, detik, sampai abad dan milenium. Ini tinggal kalian hafalkan, tinggal kalian ingat-ingat lagi. Namun dalam kesempatan ini Bapak akan beri contoh tentang cara penggunaannya. Contoh soal, misalnya 13 tahun ditambah 2 window ditambah 1 lustrum sama dengan titik-titik tahun. Karena yang ditanyakan berapa tahun jumlahnya, maka 13 tahun dikonversikan ke tahun. Berarti tetap ya, karena 1 tahun sama dengan 1 tahun. Yang kedua 2 window. Lihat window. 1 window itu 8 tahun. Berarti kalau 2 window adalah 2 kali 8 tahun yaitu 16 tahun. Dan 1 lustrum, lihat lustrum nih. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Jadi
tahun, windu, dan lustrum sudah dikonversikan, sudah dipindahkan ke tahun semuanya. Setelah ini baru kita jumlahkan. Jadi 13 tahun ditambah 2 windu ditambah 1 lustrum sama dengan 34 tahun. Contoh lain. Ayah lahir pada tanggal 19 Januari 1972. Sedangkan ibu lahir pada tanggal 28 Oktober 1982. Hitung selisih umur mereka. Oke, kalau ini merupakan suatu kumpulan tahun, bulan, dan tanggal, maka yang terbesar adalah kelahiran ibu ya. Tahun 1982, bulan 11 karena November itu bulan ke-11 dan tanggal 28. Sengaja kita balikan supaya mudah kalau ada peminjaman ya. Lalu tahun lahir ayah adalah tahun 1972, bulannya 01 karena Januari dan tanggalnya 19. Sekarang kita kurangi 28 dikurangi 19 sama dengan 9. 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Dan 1982 dikurangi 1972 adalah 10. Jadi selisih umur ayah dan ibu adalah 10 tahun. Ini 10 bulan dan 9 hari. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita coba ke dalam kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Artinya bahwa kecepatan itu jaraknya berapa jauh dan waktunya berapa menit atau jam yang diperlukan. Satuan untuk kecepatan adalah kilometer per jam atau meter per menit atau meter per detik dan seterusnya. Contoh soal. 24 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Tentu ini 24 km kita harus rubah dulu ke meter dan jam juga dirubah ke menit. Caranya 24 km itu tadi kita sudah belajar di tangga satuan ada 3 langkah. Ke bawah berarti 24 kali 10 3 kali sama dengan 24.000. Sekarang satuannya sudah menjadi meter. Dan 1 jam itu 60 menit. Nah, sekarang karena di bawah ada 10 dan di atas ada 10, bolehlah kita coret. Jadi tinggal yang tersisa 2400 per 6. 2400 dibagi 6 sama dengan 400 per 1. Sama dengan 6 dibagi 6 ada 1. Dan 2400 dibagi 6 adalah 400. Dengan kata lain bahwa 24 km per jam sama dengan 400 meter per menit. Contoh lain, 18 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Ini yang ditanya detik. Berarti kilometer ini dikonversikan atau dirubah ke dalam meter, berarti dikali 1000 ya, karena dikali 10 3 kali. Dan jam juga dikonversikan menjadi detik. Oke, 18 km sama dengan 18.000 meter. Sedangkan 1 jam berarti 60 menit. Setiap menit adalah 60 detik. Jadi 60 kali 60 adalah 3.600 detik. Artinya bahwa 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Oke, di bawah ada 2 nol, kita coret. Di atas juga ada 2 nol, kita coret. Sehingga tersisa 180 dan 36. 180 dibagi 36 adalah 5. Dengan satuan meter per detik. Bisa dipahami ya? Jangan lupa klik like kalau memang video ini cukup membantu pembelajaran kalian semua. Contoh lain cara menghitung kecepatan dari jarak tempuh dan waktu yang ditempuh. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan ketika kita mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan
dan jarak adalah waktu dikali kecepatan. Ini rumus bakunya ya, rumus dasar dari cara menghitung kecepatan, jarak, waktu, dan sebaliknya. Contoh soal, sebuah mobil menempuh jarak 360 km dalam waktu 4 jam. Hitung kecepatan rata-ratanya. Berarti yang akan kita gunakan adalah rumus ini. Oke, seperti biasa ketika menghadapi soal cerita, maka kalian gunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kita cari yang diketahui ada angka berapa, angka apa saja di soal cerita. Ada angka 360 dan angka 4 jam. Angka 360 menunjukkan jarak tempuh. Jadi jarak sama dengan 360 km, sedangkan 4 jam adalah waktu. Tidak ada lagi diketahui, sekarang kita masuk ke apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya. Jawab, kita masukkan rumus. K sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 360 dibagi 4 sama dengan 90. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 90 km per jam. Selesai. Mudah kan? Kalau misalnya nanti waktu yang ditanyakan, maka jarak dibagi kecepatan. Misalnya, jaraknya 360 dengan kecepatan rata-rata 90 km. Berarti waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Misalnya si A akan berangkat dari kota A ke kota B dengan jarak 360 km. Kecepatan mobil yang dikendarainya adalah 90 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan? Nah, ini rumus yang digunakan. Sedangkan soal yang kedua adalah jika kita akan menghitung jarak. Misalnya, mobil yang kita tumpangi itu kecepatan rata-ratanya 90. Sedangkan waktu yang ditempuh sudah 4 jam. Kalian ingin bertanya, sudah berapa jauh jarak yang kita tempuh? Maka ya caranya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Ingat, kali itu boleh dibolak-balik ya posisinya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.